bersedekah, perbanyak ibadah, tadarus, bertarawih, indahnya Ramadan. Marhaban ya marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam ya Ramadan. Bulan Al-Quran ya Ramadan, bulan umat Islam ya Ramadan. Kami merindu ya Ramadan, kami menantimu ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa para pemirsa dan sahabat budiman yang selalu setia melihat konten Abdul Halim Maki. Insya Allah hari ini dan saat ini saya akan meliput kegiatan yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Garut dalam acara silaturahmi dan istighosah kubro, di mana pada saat penyelenggaraan agenda silaturahmi dan istighosah kubro akan dihadiri oleh PJS Bupati Kabupaten Garut dan juga perwakilan dari Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, mudah-mudahan liputan saya pada saat ini dari awal sampai akhir ada guna dan manfaatnya, dan para pemirsa bisa menyimak apa yang kami sodorkan. Oleh karena itu, mudah-mudahan tayangan yang betul-betul pada saat ini adalah tayangan dalam rangka untuk menghadapi persiapan menjelang pada saatnya kita memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa bulan Ramadan yang akan kita jalani tahun ini, Ramadan 1445 Hijriah, mudah-mudahan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibadah puasa Ramadan kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وجب الشكر علينا ما دعا لله kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mentari terbit belumlah tinggi, pasar pun ramai karena petani. Bapak Ibu hadirin, kami ucapkan selamat pagi. Mari kita upayakan kelancaran acara ini. Hadirin yang berbahagia, izinkan kami menyapa sejenak kepada yang terhormat PJ Bupati Kabupaten Garut, Bapak Dr. Andes Haji Barnas Ajidin, MM MPD, yang kami hormati dan selalu kami banggakan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut, Bapak Dr. Haji Saifullah SAG MPDI, yang kami hormati, Kepala Subbagian Tata Usaha Haji Mimin Sutisna SAG MPDI, beserta seluruh jajaran pejabat di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut. Yang kami hormati para tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Selamat datang di Masjid Al-Muradi
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, Sabtu 28 Sya'ban 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 9 Maret 2024, kita bisa hadir berkumpul bersilaturahmi dalam rangka acara silaturahmi dan istighosah kubro menjambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut bersama PJ Bupati dan Kanwil Provinsi Jawa Barat secara online dan offline. Agar acara semakin berkah, mari kita sama-sama buka dengan pembacaan basmalah. Selanjutnya, mari kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Rizal Mustafa Kamil. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين
كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم Ilahi telah sama-sama kita dengarkan. Kami ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan menambah keimanan kita semua, lebih khusus kepada yang membacakannya. Johan Magnun Misbah MPD, kepadanya disilakan. Pak Jang, Bulan Paris, Al-Mahmud Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duka talus ngalana di barasuhan. Duka tunduh duka lelus ngawal salamna rada eueuhan. Daun awi daun gedang ngalana dipartikan manawi paratos taruan ngawal salamna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam mudah-mudahan hidupnya senantiasa barokah, anak-anaknya soleh solehah, tiap tahun pulang pergi ke Makkah Madinah, nanti pulang dapat THR, mudah-mudahan bisa beli sawah, mudah-mudahan minimal nak beli uyah. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahra Ramadan syahra siyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Dzul jalali wal ikram, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts bi syara'i al-Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qailin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرح بدخول رمضان فقد حرم الله جسده على نيران صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut, ada pantun buat Bapak Kepala. Pak Haji Dullah pergi ke Baitullah, pulangnya beli sop sama duren. Alhamdulillah kita punya Pak Haji Saifullah, orangnya memang top dan keren. Yang terhormat Bapak Kepala Sub Tata Usaha, ada pantun juga buat beliau. Pak Dullah beli selasi dari Jogja ke Ambarawa. Alhamdulillah kita punya api, orangnya bersahaja dan berwibawa. Yang kami hormati pula para kasih dan penyelenggara syariah. Waduh, pantun lagi terima kasih. Pantun buat para kasih. Ke Bekasi, pulangnya beli sepotong. Aduh, para kasih, orangnya pada ganteng. Aduh. Juga para kepala madrasah, para kepala KUA, para penyuluh, para ASN di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Garut, terutama juga ada ibu-ibu, ada pantun juga buat ibu-ibu. Ikan hiu berwarna abu-abu, I love you ibu-ibu. Terutama yang paling khususan ini buat yang cantik-cantik. Ada pantun bagi yang cantik. Jasmine Kopi temannya Bang Ipul. Oh, ibu-ibu yang cantik, I love you full. Paling-paling yang terakhir ini buat bapak-bapak, karena kasihan ya. Pantun buat bapak-bapak itu beli teh kotak. Beli teh kotak di hari sore. Wahai bapak-bapak, sorry ya. Sorry ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa berpuji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita semua dapat bersilaturahim, dapat bermuajahah di maqam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap kita limpahkan, kita curahkan kepada panutan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum berlanjut, saya sebetulnya ini memohon maaf kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Ada beberapa permohonan maaf. Yang pertama, biasanya kalau saya ceramah, apalagi di tempat yang baru, saya selalu ingat pantun, juga ingat peribahasa. Dalam peribahasa dikatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak kawin, tak kawin maka tak punya anak,
tak punya anak, maka tak punya cucu. Biasanya saya suka memperkenalkan diri, tetapi pakai kuliah, pakai laptop, ya pakai alias. Tapi setelah Kepala Kantor Kementerian Agama ini, ya Pak Haji Saifullah datang ke sini, saya jadi bingung kalau mau memperkenalkan diri dengan menggunakan kuliah tersebut. Kenapa? Karena takut salah adab. Saya takut kurang ajar. Kenapa? Mohon maaf Bapak Kepala Kemedan, saya tuh kalau memperkenalkan diri ke jemaah itu selalu mengaku nama saya Saifullah. Jadi saya itu kalau memperkenalkan diri, saya itu namanya Saifullah, kata Saiful. Saifullah itu singkatan. Ada yang mau tahu nggak singkatan dari apa? Saifullah itu singkatan dari si kasep gitu loh. Nah jadi setelah Bapak Kepala datang ke sini, saya jadi enggan untuk memperkenalkan diri, takut nggak sopan. Jadi kecuali kalau saat ini mungkin saya minta izin, atau mungkin kalau digunakan oleh Bapak juga silakan gitu, ya. Jadi jargon Saifullah si kasep gitu. Walaupun kadang-kadang ada juga gitu ya, yang nggak sepakat. Kalau nggak sepakat saya tinggal bilang aja, Mas Fullah, emang masalah buat lo. Yang kedua, permohonan maaf saya kepada Bapak Kepala Kantor ketika saya didaulat untuk menyampaikan ceramah di sini. Ini saya ini benar-benar berdebar-debar Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena saya sebetulnya spesialis irma sama inma. Kalau dengan irma sama inma, wah saya sudah nggak kehitung saya ceramah. Irma ikatan remaja masjid, inma ikatan mini masjid gitu. Jadi kalau dengan irma sama inma insya Allah. Tapi kalau di sini semuanya para ulama, para penyuluh, para kepala Allah, aduh saya betul-betul deg-degan gitu ya. Maka mohon maaf gitu ya kalau saya apalagi kalau mendengar pidato-pidato dari Kepala Kantor Kementerian itu, beliau itu selalu ilmiah, runtut gitu ya, sistematis. Tapi kalau saya mohon maaf, kalau ceramahnya saka hayal, saka ingat, saka daik. Nah ini bukan salah saya tapi salah yang ngundang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita sedikit menyimak apa yang mungkin akan saya sampaikan. Dan saya yakin Bapak dan Ibu di sini lebih pintar daripada saya. Jadi mohon maaf, bila bahasa Sunda bila disebutkan mamatahan mojai kamari. Tapi insya Allah bahkan insya Allah secara faktual Bapak Ibu sanes meri. Atau Nabi bila disebutkan ngawejan bulu tukur. Tapi upami ninggalin kitab ta'limu ta'limah salsadina ali, orang yang cinta ilmu walaupun sudah disebutkan 1000 kali dia tetap mendengarkannya, maka itu termasuk orang yang cinta ilmu. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala orang-orang kumpul di sebuah majlis, Allah Subhanahu wa taala bukankah menyuruh seorang malaikat yang bernama malaikat Sayahin. Malaikat apa pun namanya Bu? Malaikat Sayahin. Malaikat Sayahin diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mencabut dosa-dosa orang-orang yang ikut hadir pada majlis ilmiah atau majlis fikir. Dicabut dosanya satu sampai numpuk. Malaikat Sayahin bingung, ini dosa yang numpuk dikemanain. Belum ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Sayahin katanya nawarin ini dosa ke gunung gak nerima, ke laut gak nerima. Ternyata ada perintah Allah, wahai malaikat Sayahin, berikan itu dosa itu kepada orang yang ikut pengajian, tapi dia pulang duluan. Hadirin ikhwatul iman wal Islam rahimakumullah. Pada saat ini kita sedang menghadapi kedatangan syahrul Ramadan, syahrul Adim, syahrul Mubarak.
Beberapa hari lagi kita menyambut kedatangan Ramadan, sehingga kita di mana-mana mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban li hudurika ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Termasuk kehadiran kita saat ini dalam rangka menyambut kehadiran Ramadan. Ini pun mudah-mudahan kita semua yang menyambut kehadiran Ramadan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, man fariha bidukhuli Ramadan faqad haramallahu jasadahu ala niran. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya masuk api neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tapi memang Pak, Bu, merasa bahagia itu mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Ketika kita menghadapi Ramadan, mungkin yang terbayang di dalam benak kita Ramadan yang biasanya kita makan di siang hari 1 kali, 2 kali, sampai 5 kali, tiba-tiba tidak boleh makan. Berat rasanya. Apalagi punten-punten bagi yang suka ngudud gitu ya, pagi-pagi kadang-kadang belum sarapan nasi tapi sudah ngudud, sudah merokok. Itu biasanya berat rasanya. Bagaimana seharian tidak merokok, betul nggak? Ini yang suka ngerokok, maaf gitu ya, kadang-kadang berat dimanapun tempat kita berada, wudhu aja. Biasanya orang-orang yang suka ngerokok ini termasuk orang-orang yang katanya berdegung gitu ya. Udah jelas-jelas merokok membunuhmu, terus aja merokok. Atau katanya orang yang suka ngerokok ini gak bisa baca karena sudah ada merokok dapat merusak kesehatan, masih saja merokok. Hadirin ikhwatul iman wal Islam rahimakumullah, tapi tidak apa-apa. Kadang-kadang saya juga merokok karena saya NU, nurut kudut. Bahkan saya juga sempat merokok. Kenapa? Karena ketika saya kuliah, dulu kuliah di UPI, saya itu pernah mendapatkan beasiswa dari pabrik rokok. Alhamdulillah Pak Kepala Kemenak pada saat itu IPK saya itu hampir 4, jadi cum laude. Maka saya dapat beasiswa dari pabrik rokok Jarum sama pabrik rokok Gudang Garam. Maka ketika teman-teman saya nanya, loh kamu kok merokok? Saya jawab, ya alhamdulillah ini rasa syukur terhadap pabrik rokok, makanya merokok. Tapi ya pernah juga akhirnya saya tidak merokok. Kenapa? Karena singkat cerita ketika saya kuliah di kampus UPI, saya itu mondok di pesantren Al-Asyikin 2 Dr. Junjunan Dalam. Jadi kalau mau ke UPI itu dari Dr. Junjunan ke UPI itu naik 2 kali. Pertama pakai angkot, yang kedua pakai bis Damri. Nah, dari pesantren naik angkot ke perempatan Paste, Rumah Sakit Hasan Sadikin, dari Rumah Sakit Hasan Sadikin naik Damri. Yang namanya Damri itu berderi, Pak. Di tangan kanan saya pegang besi, tangan kiri saya pegang rokok. Saya merokok pada saat itu. Tapi tiba-tiba di perjalanan masuk itu ada ibu-ibu. Masuk ibu-ibu ke bis, Bu. Ibu-ibunya ini lumayan seksi. Kelihatannya Mahmud Abbas. Ada yang tahu Mahmud Abbas? Mama muda, anak baru 1. Saya di rumah itu kan ada PAUD. Di sana terkumpulah macan-macan ternak, Bu. Mama cantik antar anak. Ini Mahmud Abbas, mama muda, anak baru 1. Bajunya seksi. Kalau dikatakan dalam bahasa Inggris itu, you can see lemong. Kamu kan dapat sih melihat lemong, kalian ketemu. Dia masuk ke bis, gitu ya. Terus menegur saya tiba-tiba, Mas, iya Mbak, Mas ini kan Damri. Betul, ini Damri. Mas tahu kan, di Damri ini kan banyak orang. Betul Mbak, di sini banyak orang. Kata si Mbak, Mas ini tahu di sini Damri, ini banyak orang, tapi kenapa Mas merokok? Tapi Mas merokok bagi saya nggak apa-apa, tapi bagi sekecil ini apa-apa. Masya Allah, ibu bapak ternyata si ibu tersebut lagi hamil. Akhirnya saya merasa bersalah, merasa merokok, takut mengganggu si ibu sama yang kecilnya itu. Akhirnya rokok saya matikan. Tapi perjalanan masih berlanjut.
UPI itu yang masuk terus, sehingga di bis itu padat gitu. Akhirnya saya berdekatan sama si ibu itu. Saya jadi bingung karena dekat gitu ya. Dilihat gimana, gak dilihat gimana gitu ya. Akhirnya saya itu memberitahukan si ibu muda tersebut. Kata saya, mbak, ya mas ada apa? Mbak, kan mbak tahu ya, ini Damri, betul mas, ini Damri, ada apa? Ini kan banyak orang ya. Ya betul, banyak orang. Emang ada apa mas? Kata saya, mbak ini tahu ini Damri, mbak tahu ini banyak orang. Kenapa mbak berpakaian seksi? Kata saya. Tapi mbak berpakaian seksi bagi saya tidak apa-apa, tapi bagi sekecil ini apa-apa. Masa Allah. Akhirnya dapat balas dendam juga saya, Pak. Hadirin ikhwatul iman wal Islam rahimakumullah. Bayangkan bagaimana kita bisa bahagia menghadapi Ramadan. Apalagi punten ketika kita menjelang Ramadan, mungkin biasanya kita kalau makan bisa di mana saja. Kalau di luar Ramadan, di Ramadan teratur maghrib sama sahur. Kadang-kadang diada-adain. Berarti anggaran Ramadan itu membengkak. Apalagi punten-punten menjelang Ramadan atau ketika Ramadan, orang-orang yang punya usaha, punya dagang gak boleh berdagang di siang hari. Termasuk punten mungkin kita di antaranya menjelang Idul Fitri di masa Ramadan, banyak orang yang WA kita, ada yang WA tuh pring gitu, Pak Kaman ya, teh kotaknya udah gitu kan, teh kotak udah, teh pucuk udah, yang belum apa? THR ketip. Kadang-kadang datang orang minta THR dari sana dari sini minta THR. Kita yang diminta THR bingung. Maka hadirin ikhwatul iman wal Islam rahimakumullah, maka pantas orang yang merasa bahagia dengan kedatangan Ramadan, Allah janjikan dirinya dibebaskan dari api neraka. Mudah-mudahan kita pun yang hadir di makom ini merupakan orang-orang yang ikhlas, terutama beriman, karena syaratnya adalah imanan wahtisaban, beriman dan ikhlas sehingga kita tetap merasa bahagia dengan kehadiran Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita berupa apa? Berupa pembebasan dari api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita tidak cukup merasa bahagia dengan kehadiran Ramadan. Kita ketika kedatangan Ramadan tentunya harus istiqdad atau mempersiapkan diri. Apa yang harus kita siapkan menjelang Ramadan? Saya mengambil pendapat para ulama ahli tasawuf. Buya Hakam mengatakan ada trilogi tasawuf. Yang pertama at-takhalli, yang kedua at-tahalli, yang ketiga at-tajalli. Maka yang pertama ketika kita menghadapi Ramadan adalah harus at-takhalli. At-takhalli artinya mengosongkan diri kita dari perbuatan kemaksiatan. Harus mengosongkan diri kita dari berbagai dosa perdosa. Maka pada saat ini tepat rasanya kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal dengan beristighfar. Tapi Pak punten, kalau kita mau istighfar, mau bareng-bareng sama istri harus sepakat. Ada nggak kalau yang istighfar bareng-bareng sama istrinya? Istighfar bareng-bareng sama istrinya. Kalau bareng sama istri harus sepakat. Diatur dulu, kenapa? Takutnya salah. Bapak istighfarnya apa? Istri istighfar apa? Misal bapak istighfarnya astagfirullahaladzim robar-robar, kata bapak astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya. Bapak udah nangis-nangis istighfar, di belakang bapak ibunya nembali astagfirullah loba bayaran
Itulah perlunya kesepakatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selain kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya at-takhalluf bermakna kita mengosongkan diri dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Bukankah dalam hadis Rasulullah SAW khamsatun yubtilna shaum, ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa, yakni misalnya al-kazbu atau al-kizbu, berbohong, an-namimatu, ya. Berbohong aja ini yang paling susah ya Pak. Kadang-kadang bagaimana supaya kita tidak berbohong? Putar-putar bapak-bapak di sini rata-rata PNS, apakah ketika dapat nanti tunjangan THR dikasih tahu nggak istrinya? Yakin ini, apalagi kepala KUA nih dapat tunjangan, dapat ini dapat itu, apakah semuanya dibilangin ke istrinya nggak ya gitu ya? Kadang-kadang diselipin tuh di kopea, ya, gitu. Atau kadang-kadang ibu-ibu gitu ya, udah ada tanda-tanda zaman. Memang sempat bingung ini ibu dan bapak. Saya kalau ceramah itu memang biasanya malam hari itu 1,5 jam sampai 2 jam. Tadi kata bapak kebenaran nggak apa-apa 15 menit aja katanya. Duh, kalau 15 menit ini baru mukadimah aja sebenarnya gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang penting bagaimana kita mengosongkan diri kita dari perbuatan kemaksiatan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian yang kedua dengan at-tahallul. Nah, ini perbuatan-perbuatan kebaikan itu sesungguhnya bukan hanya dilakukan pada Ramadan. Dalam kitab Nuratul Nasir dikatakan sesungguhnya bulan Rajab itu tempat mensucikan badan, bulan Sya'ban tempat mensucikan hati, dan bulan Ramadan tempat mensucikan ruh. Fa kaifa tadkhuluhu fi Ramadan in lam yadhkur al-badan fi Rajab wal qalb fi Sya'ban. Bagaimana mungkin roh kita bakal bersih di bulan Ramadan apabila badan kita tidak bersih di bulan Rajab, hati kita tidak bersih di bulan Sya'ban. Apalagi kata baginda Rasulullah SAW, "Zaka syahrun yakfurun nas wa hiya baina Rajab wa Ramadan." Di sana ada bulan yang sering dilupakan manusia, yakni bulan yang berada di antara Rajab dan Ramadan. Jadi ternyata ini sudah tergaris. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sering dilupakan manusia. Kenapa? Karena kadang-kadang kita berpikir mumpung belum puasa, yuk munggahan, sampai-sampai ada yang munggahan gitu, ngabedahkeun balong, ngabedahkeun hayam dan sebagainya. Mumpung belum Ramadan gitu, makan seenaknya. Padahal kanjeng Rasulullah SAW dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, Rasulullah SAW, aku tidak pernah melihat beliau beribadah full selain bulan Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Kanjeng Rasul ibadahnya di bulan Sya'ban sama persis seperti ibadah di bulan Ramadan. Hadirin ikhwatul iman wal Islam rahimakumullah, maka ini istiqdad. Kenapa? Karena kadang-kadang kenyataan mungkin di tempat saya nggak tahu, di tempat bapak ibu mungkin sama. Biasanya kalau malam pertama, kedua sampai seminggu itu masjid penuh, ya kan? Masjid penuh, tapi udah minggu kedua kesananya tarawih jadi tarasa wareh. Ini karena shock gitu ya. Semangat, tapi semangat di awal, ujung-ujungnya tidak. Kenapa? Karena memang tidak terbiasa. Maka hadirin ikhwatul iman wal Islam rahimakumullah, ya di bulan ini tetap kita harus beribadah. Mau sholatnya, mau tilawah Al-Qur'annya, mau sedekahnya. Kadang-kadang di Ramadan tiba-tiba kita getol 1 hari habis itu 1 juz. Besoknya tinggal juznya beda. Biasanya juz 1, juz 2, juz 3, besoknya berubah. Juz Al-Furqan. Kadang-kadang kita shock di bulan Ramadan, apalagi di hari-hari pertama karena tidak terbiasa. Di hari pertama ketika menjelang maghrib, kadang-kadang kita ngabuburit, nyari makanan, cendol dipeser,
ya, Cireng, Cilok, Cician Bungkul, Cireng, sadayana dikumpulkan. Lebih ke Kak Cendol mah dengan kadang-kadang ditungguan kurang teh. Ya, ditungguan. Eta cendol sajam maghrib ditungguan bari dikocek we terus itu. Lamun eta cendol jelema dapat ngajerit eta cendol cicing mah aing lieur. Karena dikocek wae. Hadirin waktu iman wal Islam rahimakumullah, karena itu menandakan kita tidak terbiasa berpuasa. Maka sesungguhnya di sini adalah at-tahalli. Pun demikian dengan infak, di Ramadan ada infak. Sesungguhnya di sini kita senantiasa berinfak. Kadang-kadang punten Bapak kemarin hari Jumat gitu ya, saya nanya kejujuran Bapak Ibu, kemarin hari Jumat ada kencleng lewat, Bapak ngisinya berapa? 10.000. Yakin ibu-ibu? Ya Bapak sabaraha 2.000. Minggu sebelumnya sabaraha 2.000 deh. Minggu sebelumnya 2.000. Mata-mata Bapak Ibu nanti meninggal masuk alam barjah nacaan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ngan karek 8 jam geus pareum. Cek Bapak teh kak malaikat. Cek malaikat teh naon? Ye nah ukuran uing pareum. Cek malaikat 8.000-eun gitu. Karena kita sedekahnya 8.000. Maka pantesan orang-orang yang mau meninggal itu kan minta doanya agar ditangguhkan dimatikan Allah. Di dalam surat Al-Munafiqun dikatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa aku minas sholihin. Allah tangguhkanlah kematianku, aku ingin sedekah agar aku termasuk orang-orang yang saleh. Hadirin ikhwatul iman wal Islam rahimakumullah, dan yang terakhir itu adalah at-tajalli. Artinya kita harus serius, fokus untuk beribadah di bulan Ramadan. Jangan-jangan ini adalah ibadah terakhir kita. Jangan-jangan kita tidak ketemu sama Ramadan. Bukankah di awal bulan Rajab kita sering berdoa kepada Allah? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana. Ya Allah, berkalian aku di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, wa balikna Ramadan, dan sampaikanlah aku di bulan Ramadan. Maka hadirin ikhwatul iman wal Islam rahimakumullah, kita tidak tahu usia kita, walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan kepada kita dengan apa? Min dhafin, ya. Terus setelah dhaf itu kuwatan, setelah kuwatan dhafin lagi, bahkan wasyaibatan. Tanda-tanda kematian itu adalah dari kuat menjadi lemah, bahkan dengan beruban. Punten-punten di sini kalau ada yang sudah beruban, itu sudah tanda-tanda kematian. Hati-hati itu saat harwisan mah gitu gitu. Hadirin ikhwatul iman wal Islam rahimakumullah, ada pepatah mengatakan numpak satu kali panjang kudana abruk-abrugan, ari pidato ulah panjang-panjang ya beuteung geus kurubukan. Hadirin ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, memang bingung kalau ceramah di depan para kiai gitu ya. Aduh, kalau di depan ini aki-aki gitu, di lembur-lembur, wah, apalagi harus dengan bahasa Indonesia. Ini sebuah tantangan. Maka saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Kemenak, juga kepada Bapak Kepala Subaktiru yang telah memperkenankan saya untuk menyampaikan tausiah. Sebetulnya di sini saya hanya belajar. Mudah-mudahan ini sebatas iklan saja, karena di sini ada 42 KUA. Kalau satu KUA undang saya berarti 1 bulan saya penuh. Mudah-mudahan saya dapat THR banyak nanti. Saya tunggu undangannya saja lah daripada para kepala KUA. Kemarin alhamdulillah sudah didahului, ada yang undang dari MTSN 1, mudah-mudahan dari madrasah juga yang lain undang.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kealpaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Dr. Bulan Paris Magnan Misbah MPD yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari apa yang disampaikannya tadi. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Haji Asep Iwan Kurniawan SAG MPD. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membacakan doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kumargi judulna istighosah. Istighosah teman-teman kalau diartikan usaha manusia memohon kepada Allah untuk dikabulkan segala hajatnya dan memohon pertolongan kepada Allah agar diselamatkan dari mara bahaya fitnah. Mari kita intina dekedah panjang doa teh. Nu periogina usahana anu kedah dimaksimalkan. Bagi judulna istighosah. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan silaturahmi dan istighosah kumpul dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjalankan saum kita dengan sempurna dan paripurna, dan tentu kita berharap mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah pada bulan Ramadan yang akan datang, dan Ramadan menyelamatkan kita semua. Dan yang lebih penting lagi, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sebelum kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang, kita sudah termasuk orang-orang yang terbebas dari berbagai macam dosa, baik yang berhubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Dan yang terpenting bagi kita, mari kita luruskan niat kita. Apapun yang kita perbuat semata-mata untuk ibadah kepada Allah dan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbana la tu'akhidna in nashina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna wa'fu 'anna wa'fu 'anna ya Rabb. Waghfir lana waghfir lana waghfir lana warhamna 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 anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Allahumma inna as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma as'aluka an tarzuqana ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wasi'an
min ghairi ta'abin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Haji Asep Kurniawan SAG MPD. Semoga doa-doa yang kita panjatkan mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rangkaian acara telah kita lalui bersama. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan. Selamat datang ya Ramadan, kami menyambutmu ya Ramadan. Bulan mulia ya Ramadan, penuh keberkahan ya Ramadan. Puasa, bersedekah, perbanyak ibadah, tadarus, bertarawih, indahnya Ramadan. Marhaban ya marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam ya Ramadan. Bulan Al-Quran ya Ramadan, bulan umat Islam ya Ramadan. Kami merindu ya Ramadan, kami menantimu ya Ramadan. Berbagi, mengasihi di bulan mulia, berjuta kebaikan, indahnya Ramadan. Marhaban ya marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam ya Ramadan. Puasa, bersedekah,
Ya